sambutan Ketua Aptisi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'ina ala umuri dunya waddin. Sallallahu alaihi wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum saya melanjutkan sambutan di dalam acara wisuda yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Aptisi Provinsi Riau yang pada hari ini beliau lagi berhalangan, kebetulan bertepatan dengan acara yang tidak bisa diwakilkan. Oleh karena itu, atas izin beliau, saya mewakili sambutan beliau dalam rangka wisuda yang kedua di Universitas Dumai yang kita cintai ini. Sebelum itu, saya akan buka dulu dengan sebaik pantun. Tadi Pak Ketua Yayasan berpantun, tentu kita buka juga dengan sebaik pantun. Karena Prof. Zainal kalau di Riau ini, kalau tidak berpantun, tidak lengkap rasanya gitu. Jadi mudah-mudahan nanti Pak Prof juga nanti titip-titip lah pantun. Ya Pak Prof ya. Mohon nanti dijawab cakep ya. Kampus Unidom berada di Kota Dumai. Terlihat para wisudawan memakai toga. Hati wisudawan sungguh senang dan damai. Seluruh orang tua dan dosen merasa bangga. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, dalam hal ini langsung dihadiri oleh Bapak Kepala Bapak Dr. Haji Nofriyadi SKM MKes. Sekali lagi selamat Pak, yang kami sampaikan selamatnya karena 2 hari yang lalu beliau berulang tahun yang ke-48. Selamat milad Pak. Beliau sama saya tidak jauh beda Pak Hermanto. Beda-beda, kami ujungnya 8 juga. Kalau beliau 48, saya 58. Jauhnya tidak sangat jauh, hanya 10 tahun saja. Iya kan? Nah, semoga Pak kalian sehat selalu, menjalankan amanah. Baru masuk bulan ke-4 nih Pak Hermanto kalau tidak salah. Kita doakan supaya dapat membenahi khususnya perguruan tinggi yang ada di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Hal ini diwakili oleh staf ahli bidang infokom dan politik Bapak Hermanto Esos MSI yang telah hadir bersama kita. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pembina Yayasan yang jauh-jauh datang dari Jakarta, orang tua kita, tokoh pendidikan kita, Bapak Profesor Haji Zainal Hasibuan PhD. Selamat datang Pak di Kota Dumai. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan Makmur Ridar beserta seluruh unsur pengurus yang hadir. Kemudian Bapak Rektor Unidom beserta Ketua Senat dan seluruh senator yang hadir pada hari ini, lengkap dengan pembantu rektor dan juga dekan dan seluruh sivitas yang ada di lingkungan Universitas Dumai. Sekalian Aptisi Dumai, Ibu Ketua STT Dumai, kemudian juga yang sama kita hormati yang hadir pada hari ini beberapa tokoh pendidikan kita, pimpinan perguruan tinggi yang hadir baik itu di Dumai, Prof. Hadir dan juga dari Duri. Saya sebut sajalah namanya hadir pada hari ini. Senior kita, ketua kita Bapak Profesor Haji Saprani MSI, selamat datang Pak. Kemudian juga hadir pada kita hari ini Bapak Rektor Institut Mitra Agama Duri, selamat datang Pak Rektor. Kemudian juga Bapak Ketua STIA Dumai Pak Dr. Latif. Kemudian juga dari STT juga
kemudian juga dari SDIE Tuan Negeri Pak Dr. Haji Zulkifli, kemudian juga yang tak kalah pentingnya sahabat kita dari Rokan Hilir, dari Institut Teknologi Rokan Hilir, Bapak Rasid dan dekan yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan dapat mewarnai pelaksanaan wisuda kita pada hari ini. Kemudian juga seluruh undangan yang hadir pada hari ini, orang tua para wisudawan beserta juga yang kita banggakan, para wisudawan wisudawati yang berbahagia. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta di mana ini melekat dengan keberadaan dari layanan lembaga layanan pendidikan tinggi yang ada di seluruh Indonesia. Kemarin itu namanya Ambisi Wilayah 10, sekarang sudah berganti karena sudah ada pemekaran, jadi namanya masing-masing wilayah itu sudah melekat namanya masing-masing. Seperti asosiasi yang menghimpun, mensatukan wadah pemikiran, terutama untuk perguruan tinggi yang ada di lingkungan di mana wilayah itu berada. Jadi alhamdulillah Bapak dan Ibu, Ambisi ini sudah beranggotakan sekarang 70 perguruan tinggi, salah satunya termasuk ada 7 di daerah kita ini, yaitu di Kota Dumai Pak Hermanto. Ada 7 perguruan tinggi kita yang oleh karena itu kami dalam setiap wisuda selalu berpesan kepada kita semua, mari kita sama-sama mensinergikan perguruan tinggi yang ada di Kota Dumai ini, saling isi mengisi, saling bahu-membahu dan saling bantu-membantu. Bagaimana artinya kita ingin Kota Dumai ini menjadi kota yang diunggulkan terutama di dalam pendidikan. Nah, harapan kami di asosiasi tentu ini tak kurang juga, artinya untuk dukungan penuh dari pemerintah kabupaten kota yang ada di wilayah itu. Nah, oleh karena itu kita berharap di dalam setiap wisudawan, di dalam setiap acara kita ingin sama-sama untuk mewujudkan bagaimana perguruan tinggi kita yang ada di wilayah itu tetap sinergi dan penuh harmonisasi. Oleh karena itu kami berharap selalu ini menjadi sebuah tugas kita bersama. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Nah, tentunya ini bukan sebuah pekerjaan yang mudah, yang perlu juga dukungan dari seluruh pihak, termasuklah stakeholder atau mitra yang ada di perguruan tinggi itu. Artinya kita ingin bersama-sama ingin mewujudkan perguruan tinggi itu menjadi perguruan tinggi yang sehat, maju dan makmur. Ini harapan kita. Nah, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya kami juga sangat berpesan di dalam setiap wisuda bagaimana ke depan ya beberapa perguruan tinggi yang kita ini yang ada di Kota Dumai ini menjadi perguruan tinggi yang favorit dan diunggulkan terutama oleh masyarakat Kota Dumai sendiri, sehingga anak-anak kita Bapak dan Ibu tidak ada lagi keluar yang melanjutkan pendidikannya selain di Kota Dumai. Ini harapan kita. Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, tentu dalam hal ini kami dari Ambisi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan yang telah dicapai pada hari ini, di mana Universitas Dumai telah meluluskan 81 para sarjana-sarjana yang siap pakai sesuai dengan bidang kompetensinya. Oleh karena itu tentunya peran serta dari pemerintah juga sangat dibutuhkan. Kemudian Bapak dan Ibu, ya kita juga berharap kepada orang tua, wali dari mahasiswa kita, mari kita yang menguatkan yang menjadi salah satu visi misi dari Kota Dumai ini mewujudkan pendidikan yang cemerlang, dibilang dan terbilang. Oleh karena itu kita berharap tentunya peran pemerintah sangat menjadi kata kunci di sini. Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan. Nah, tentu kami dari asosiasi ya di mana di sini juga ada komisariatnya juga sama tugas saya itu ingin bagaimana mengikut pemikiran sehingga tidak ada lagi pemikiran-pemikiran itu yang terbuang secara sia-sia. Oleh karena itu kita inginkan sebuah asosiasi ini bekerja dengan sebaiknya dengan menghimpun beberapa masukan-masukan terutama dari tokoh-tokoh masyarakat dan juga dari pemerintah. Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, terakhir kami berpesan terutama kepada para wisudawan, wisudawati, mari kita tingkatkan pendidikan Anda. Ingat jasa orang tua, ingat jasa guru dan dosen kita yang telah menampung kita sehingga pada hari ini kita menjadi seorang sarjana. Oleh karena itu bagi saudara-saudara yang sudah bekerja silakan ditingkatkan kemampuannya, bagi yang belum bekerja silakan diambil atau dicari keahlian-keahlian yang
mungkin dibutuhkan di dunia kerja. Karena ke depan nanti dunia kerja akan menanyakan kepada saudara, bukan saudara kuliah apa, tapi saudara bisa apa. Oleh karena itu ini perlu menjadi ya catatan penting terutama bagi para sarjana-sarjana. Dan kemudian juga jangan lupa terus belajar. Gak perlu nanti selesai S1, selesai D3 tingkatkan ke arah pendidikan yang lebih tinggi. Ini harapannya. Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, ada beberapa hal tadi yang kami sampaikan. Kemudian juga terakhir kami juga ingin berpesan kepada Pak Rektor Unidu, mari sama-sama kita bekerja keras untuk membangun kota Dumai ini, karena kita menghasilkan para SDM yang siap pakai, terutama juga kepada para pengajar, dosen-dosen kita yang ada di lingkungan Unidu ini. Mari kita bekerja keras untuk memajukan perguruan tinggi kita. Kalau istilah saya Pak Prof Zainal, jadilah kita dosen yang tidak. G itu adalah gigih meneliti, gigih mengabdi, gigih mencari mahasiswa. I-nya itu adalah inovasi, kreasi, L-nya itu adalah layanan. Karena anak-anak kita ini perlu kita layani dengan sebaik-baiknya. A itu adalah amanah. Sekali saudara menjadi dosen, jaga amanah. Itu harapan kita. Jadi artinya jadilah kita ya dosen atau pimpinan yang gila, tapi tidak gila beneran. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Pergi berlayar mengarungi samudera, layar terkembang, anginnya deras. Meski sudah bergelar sarjana, teruslah belajar dan bekerja keras. Tangan pinang rapat, tumbuh pula pohon pepaya. Kini ilmu sudah didapat, saatnya saudara untuk berkarya. Ini yang penting sekali untuk para wisudawan. Terasa hangat sinar surya, elok disimpan penerang senter. Wisudawan wisudawati, silakan saudara berkarya. Jangan lupa dengan alma mater. Mungkin itu dapat kami sampaikan. Kami terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumai 13 November 2024. Ketua Visi Provinsi Riau Bertada Profesor Dr. Haji Safrinaldi MCL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikti Wilayah 17 Riau dan Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak PJS Wali Kota Dumai, yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang hukum dan politik Bapak Hermanto Esos MSI. Terima kasih atas kehadiran Bapak staf ahli. Dan yang kami hormati Pembina Universitas Dumai Bapak Profesor Haji Zainal Abidin Hasibuan PhD. Selamat datang di Kota Dumai. Prof. Pak Ketua Yayasan Pendidikan Makmur Ridar Dumai Bapak Haji Manda Yudis SMSI, yang penuh semangat dan dedikasi dalam kemajuan dalam memajukan Universitas Dumai, beserta pengawas yayasan dan jajaran. Dan yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Dumai, Bapak Dr. Muhardi Meskomenkom, sahabat lama saya. Kami mulai meniti karir sama-sama di swasta dulunya, namun 11 tahun saya sebagai dosen di swasta, kemudian saya lanjut di Universitas Andalas. Beliau masih tetap setia di Universitas Papua dan saat ini mendedikasikan diri sebagai Rektor Universitas Dumai. Bapak Ketua Senat, Sekretaris dan anggota Senat Universitas Dumai, Bapak Ibu
wakil rektor 1, 2, dan 3, ketua lembaga, kepala biro, dekan, kabak, ketua program studi dan dosen serta tenaga pendidikan di Universitas Dumai. Banggakan sahabat saya juga Bapak Ketua Aptisi Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Aptisi Provinsi Riau, Bapak Dr. Insinyur Indra Hasan MT, yang selalu bersemangat dalam memajukan perguruan tinggi swasta yang ada di Provinsi Riau. Dan yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Sang Tua Pekanbaru, Bapak Profesor Haji Samrani, Bapak Rektor Institut Teknologi Mitra Gama Duri, Bapak Chandra Surya Komenkom, Bapak Rektor Institut Teknologi Rokan Hilir, Bapak Dr. Zulfikar SLM, dan juga kami lihat hadir Ibu Ketua STT Dumai, Ibu Suliana, dan tidak lupa penghormatan kami sampaikan kepada Kapolres Kota Dumai, Dandim Kota Dumai, dan Lanal Kota Dumai. Yang kita muliakan, Bapak Ibu, para orang tua, keluarga tercinta, ataupun wali dari wisuda wisudawati yang sedang berbahagia pada hari ini, yang tentunya juga turut berbahagia atas acara wisuda yang pertama, tadi kata Bapak Rektor, wisuda pertama dengan ijazah Universitas Dumai untuk Fakultas Ilmu Komputer jenjang Diploma D3 dan Langkah 1. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan pula saya mengawali dengan pantun. Kota Dumai indah rupawan. Ini enggak semangat lagi nampaknya. Saya ulangi. Kota Dumai indah rupawan. Tempat bertemu segala bangsa. Wisuda hari ini telah ditunaikan. Jangan lupa mengabdi kepada, berterima kasih kepada yang sudah berjasa. Pantun yang kedua. Sungguh manis buah matoa, sama manisnya dengan buah kurma. Sangat senang membersamai Bapak Ibu semua, saling sinergi untuk kemajuan bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, para wisuda wisudawati yang terdidik dan terpelajar yang sedang berbahagia, izinkan kami atau saya selaku Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 17 untuk Provinsi Riau dan Kepulauan Riau mengucapkan selamat atas wisuda pada hari ini untuk semua lulusan dari Universitas Dumai. Keberhasilan saudara hari ini tentu atas perjuangan, dedikasi, kesabaran, semangat, dan fighting spirit yang tiada henti. Tentu tidak lupa, tidak lepas dari orang-orang yang sudah berjasa. Apakah itu keluarga tercinta, orang tua yang selalu menyayangi, mengirimkan doa, dan memberikan pengorbanan untuk keberhasilan anak-anaknya yang sudah ini. Dan tentunya juga tidak lepas dari bimbingan arahan, tunjuk ajar, serta dedikasi dari semua dosen, mulai dari yayasan, rektor, beserta jajaran, dan semua dosen serta tenaga pendidikan yang ada di Universitas Dumai. Keberhasilan saudara hari ini adalah sesuatu yang membanggakan, bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi atas perjuangan yang panjang, semangat, dan penuh pengorbanan yang sudah dilakukan. Hari ini
Universitas Dumai meluluskan atau mewisuda sebanyak 81 orang wisudawan. Dan kalau kami lihat capaian Universitas Dumai untuk 6 program studi, 5 program studi sudah terakreditasi baik. Ini pertanda 1 tahun atau masuk tahun kedua Universitas Dumai berdiri di kota Dumai ini, berarti pengelolaannya sudah makin membaik. Dan harapan kita bersama, kita doakan semoga ke depan akreditasinya atau nilai akreditasinya meningkat menjadi baik sekali dan menuju unggul. Kita doakan bersama untuk Universitas Dumai. Demikian juga dengan institusinya, prodinya dan institusinya. Sehingga untuk pengembangan pendirian program S2 bisa kita wujudkan sebagaimana tadi yang dibisikkan oleh Wakil Rektor 1 tadi. Kemudian berdasarkan data juga yang kami miliki di LLDQ wilayah 17, saat ini terdapat 42 orang dosen yang memiliki jabatan fungsional. Lektor adalah 22 orang, asisten ahli 7 orang, dan tenaga pengajar 13 orang. Kita harapkan, kita doakan bersama, semoga dosen yang sudah memiliki jabatan lektor sebanyak 22 orang ini segera melakukan akselerasi peningkatan jabatan fungsional menjadi lektor kepala dan guru besar. Selanjutnya yang sudah asisten ahli 7 orang ini naik ke lektor dan lektor kepala. Dari 42 dosen tersebut sudah memiliki 2 orang dosen dengan background pendidikan atau tingkat pendidikan S3 2 orang dan S2 40 orang. Ini merupakan suatu modal ya, kekuatan yang dimiliki oleh Universitas Dumai. Mudah-mudahan yang S2 40 orang ini segera melanjutkan pendidikan ke strata 3 atau program doktoral. Saat ini jumlah mahasiswa di Universitas Dumai tercatat 656 mahasiswa yang sudah hari ini 81 orang. Kita doakan bersama semoga capaian prestasi yang sudah banyak ini ya, ada prestasi mahasiswa dengan prestasi dosen juga yang lanjut studi S3. Saat ini ada 8 orang ya, 2 orang di luar negeri dan 6 orang di dalam negeri. Kemudian ada dosen yang mendapatkan hibah penelitian juga, kemudian juga kegiatan mahasiswa dan beasiswa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ke depan berbagai prestasi yang dimiliki oleh mahasiswa dan dosen Universitas Dumai semakin meningkat. Bapak Ibu, para wisudawan-wisudawati yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa LLDQ wilayah 17 yang membawahi 98 perguruan tinggi swasta yang melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian mutu dan kualitas pendidikan swasta yang ada di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, tidak hanya swasta tetapi juga perguruan tinggi negeri, sebagaimana namanya Lembaga Pendidikan Tinggi LLDT, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang ada di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. LLDT wilayah 17 artinya izin yang diberikan adalah yang ke-17 setelah Gorontalo, Manado dan seterusnya itu, yang menjadi wilayah 16. Wilayah 1 itu di Medan, Sumatera Utara. Wilayah 2 itu di Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung dan Bengkulu. Itu satu wilayah 2 namanya. Wilayah 3 itu DKI, wilayah 4 itu di Jawa Barat, 5 di DIY, Yogyakarta, dan wilayah 6 Semarang, Jawa Tengah dan seterusnya. Kita wilayah 17. Pecahan atau pemekaran dari wilayah 10 yang dulu tergabung dalam LLDT wilayah 10 membawahi Provinsi Sumatera Barat, Jambi,
Riau dan Kepulauan Riau. Alhamdulillah, berkat perjuangan yang panjang dari para tokoh pendidikan di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, didukung penuh oleh pemerintahan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, dan dalam hal ini APTISI, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau bersinergi memperjuangkan berdirinya LLPT wilayah 17 ini. Tepuk tangan untuk APTISI Provinsi Riau dan Kepulauan Riau serta semua para tokoh pendidikan di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau yang sudah berjasa sehingga pemerintahan pusat menyetujui pendirian LLPT wilayah 17 ini. Lebih kurang 1 tahun yang lalu, dan kami diamanahkan baru sejak tanggal 22 Juli tahun 2024. Lebih kurang 3 bulan 3 minggu yang lalu. Sebelumnya selama 9 bulan LLPT wilayah 17 dijabat untuk sementara PLT sebagai kepala LLPT-nya dirangkap oleh kepala LLPT wilayah 10, itu namanya Ibu Abdarisma, yang saat ini masih menjabat secara definitif sebagai kepala LLPT wilayah 10. Nah, selama 9 bulan beliau menjabat LLPT wilayah 17 ya, sebagai PLT. Nah, alhamdulillah berkat doa kita bersama dan rekomendasi dari APTISI serta para pimpinan perguruan tinggi, alhamdulillah kita sudah berdiri LLPT wilayah 17 dan kami diamanahkan untuk saat ini sebagai kepala LLPT wilayah 17 ini. Bolehlah sedikit kami menceritakan tentang LLPT wilayah 17 ini. LLPT wilayah 17 terdiri dari 600 program studi, 98 PTS yang ada di Riau dan Kepulauan Riau, 70 PTS di Riau, 28 PTS di Kepulauan Riau, 135.000 mahasiswanya yang tergabung dalam LLPT wilayah 17 ini dari 98 PTS tadi. Lebih dari 5.000 dosen yang bekerja di perguruan tinggi swasta Riau dan Kepulauan Riau. Kemudian kami bertekad, meskipun ini adalah LLPT yang paling bungsu, kita bertekad untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan prima, pelayanan yang cepat. Insya Allah, meskipun saat ini sumber daya kita masih terbatas, namun kami percaya dengan sinergitas dengan APTISI Provinsi Riau, APTISI Kepulauan Riau, dengan segenap pimpinan perguruan tinggi swasta yang ada di Riau dan Kepulauan Riau, dan dukungan dari pemerintahan Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, insya Allah kita akan bisa melakukan, memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua perguruan tinggi swasta dan negeri yang ada di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau ini, serta stakeholder yang lain. Bapak Ibu yang berbahagia, para wisuda dan wisudawati yang saya banggakan, sebagai wisudawan tentu saudara sudah diberikan, disiapkan bekal ilmu pengetahuan, hard skill dan soft skill sudah diberikan oleh para dosen yang ada di Universitas Dumai. Tapi jangan lupa, sebagai seorang sarjana harus berpegang dan menjunjung, mengedepankan adab, ilmu, adab, ilmu, kemudian sosial, amal, ini harus dibungkus dengan nilai-nilai keimanan. Nah, karakter harus diperkuat, ya, integritas harus diperkuat, diasah terus, sehingga menjadi modal bagi saudara nanti di dunia kerja. Orang yang memiliki ilmu tetapi tidak memiliki karakter biasanya tidak akan dihargai oleh orang sekitarnya. Tetapi orang yang memiliki ilmu didukung oleh karakter, memiliki fighting spirit yang tinggi, memiliki kemampuan kerja sama tim dan relationship yang bagus, diiringi dengan doa, ibadah, dan dukungan dari orang tua tercinta,
insya Allah saudara akan berhasil meniti karir ke depan. Saya himbau, mulai saat ini saudara wisuda, berjanjilah pada diri sendiri di hadapan kedua orang tua, di hadapan keluarga tercinta yang sudah memberikan kasih sayang, bercucuran keringat, bahkan mungkin meneteskan air mata sehingga saudara wisuda hari ini. Maka berjanjilah bahwa saatnya saudara akan memberikan pengabdian kepada kedua orang tua tercinta. Saya beberapa hari lalu menghadiri wisuda di Kota Batam. Kebetulan 1 minggu terakhir wisuda banyak sekali di Tanjung Pinang, Bintan, dan Kota Batam. Saya terharu dan ikut menangis, larut dalam kesedihan, kegembiraan dari para wisudawan dan para orang tua. Mereka berikan kesempatan kepada wisudawan untuk mencium, memeluk dengan penuh kasih sayang kedua orang tuanya, dan seraya meminta doa restu dari kedua orang tua tercinta. Percayalah, berkat doa dari orang tua yang selalu mencintai saudara, insya Allah kesuksesan dunia dan akhirat akan saudara alami, insya Allah. Kita doakan bersama, semoga orang tuanya sehat walafiat. Bagi yang sudah mendahului, doakanlah untuk keselamatan dari dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ditempatkan di sisi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para wisuda dan wisudawati yang sudah berbahagia, beberapa hal yang ingin saya sampaikan, nilai-nilai yang perlu saudara ingat dalam kehidupan sosial sebagai anggota masyarakat dan di dunia kerja. Tadi saya katakan, jagalah integritas, kejujuran dan moralitas dalam setiap tindakan saudara akan membawa saudara menuju kesuksesan yang sebenarnya. Dengan integritas, saudara akan mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari orang lain. Yang kedua, kedisiplinan. Disiplin adalah kunci dalam meraih setiap tujuan. Tanpa kedisiplinan, rencana dan harapan akan sulit dicapai. Jadilah individu yang selalu berkomitmen terhadap tugas dan tanggung jawab. Saya mohon maaf, mungkin hari ini sedikit agak terlambat barangkali, ya. Tetapi saya punya komitmen dengan Pak Rektor sejak 1 minggu yang lalu, yang menginginkan, mengharapkan saya tetap hadir di Kota Dumai ini dalam acara wisuda Universitas Dumai. Saya baru tadi malam landing dari Manado. Kemudian jam 9 malam saya sampai di rumah, jam 10 malam saya langsung berangkat dari rumah ke Kota Dumai. Sampai di sini jam 1 malam. Sebetulnya perjalanan yang cukup panjang. Saya sudah 1 minggu lebih di sini. Ya, di Kota Batam itu lebih dari 1 minggu, Pak. Baliknya cuma setengah hari, udah tuh berangkat lagi. Kemudian lanjut lagi ke Manado. Manado 12 jam perjalanan menuju Manadonya dari Batam. Berangkatnya jam 1 malam, jam 1:40 malam, jam 1:40 menit. Sampainya jam 6 pagi, langsung acara. Luar biasa. Ternyata memang sebagai kepala LDT itu agendanya sangat padat, dan itu se-Indonesia. Sehingga teman-teman saya sebagai kepala LDT 1 sampai 16 itu selalu berpesan kepada saya, Pak, kalian 17 siapkan 3 tas di rumah. Begitu pulang, tas yang baru yang sudah berisi dengan pakaian yang bersih itu siap untuk dibawa lagi ke bandara. Bahkan kadang istrinya mengantarkan ke bandara, tidak sempat pulang. Itu memang tugas sebagai pelayan dari semua perguruan tinggi yang ada di wilayah kerja masing-masing. Sehingga alhamdulillah Pak Sekretaris Aktisi, saat saya kemarin kebetulan juga berulang tahun sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua Aktisi, Sekretaris Aktisi, saya dibelikan kado berupa tas besar dan tas kecil oleh para ibu-ibu kalem 1 sampai 16. Saya pun ketawa, ini ada apa ini, kok tas yang diberikan?
rupanya itulah pesan kepada istri saya agar diperbanyak stok tas, karena memang tugas untuk keluar kota memang sangat padat. Jadi kalau saya kasih Pak Rektor agendanya, ini bisa-bisa Pak Rektor mengatakan, nah ini Pak Kalem bisa remuk ini badannya, kira-kira begitu. Inilah tanggapan dari kawan-kawan kami. Nah, ini soal semangat pantang menyerah, ya, fighting spirit, dedikasi dan kedisiplinan. Selanjutnya kerjasama dalam tim di era modern ini sangat dibutuhkan. Kesuksesan seringkali tidak bisa dicapai sendiri. Bekerja dalam tim dan berkolaborasi dengan orang lain adalah keterampilan penting yang harus saudara miliki, terutama wisuda-wisudawati. Hargailah kerjasama dan manfaatkanlah kekuatan kolektif untuk mencapai hasil yang terbaik. Bangun terus jejaring relationship, bahwa kesuksesan itu tidak cukup dengan ability saja, tidak cukup dengan IQ tinggi saja, tetapi juga harus ditopang oleh fighting spirit, harus ditopang oleh kerjasama dalam tim, harus ditopang oleh relationship yang bagus, di samping tentu tidak lupa untuk berdoa, beribadah, dan restu dari keluarga tercinta, terutama orang tua yang masih hidup. Selanjutnya adalah kreativitas. Dunia terus berkembang dan berubah, dan kemampuan untuk berpikir kreatif sangat dibutuhkan. Kreativitas memungkinkan saudara untuk menemukan solusi baru dalam menghadapi masalah-masalah yang ada. Jangan pernah takut untuk berinovasi. Kemudian perkuat karakter kesabaran, ikhlas, jujur, empati, dan tanggung jawab. Kesabaran itu di KKS tidak ada mata kuliahnya, tetapi untuk mewujudkan mimpi, mewujudkan cita-cita, ini dibutuhkan kesabaran, ketangguhan, keseriusan, sehingga alhamdulillah hari ini saudara bisa diwisuda dan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Yang terakhir adalah tidak lupa bersyukur. Apapun capaian kita pada hari ini, tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir sekali, jaga adab. Orang yang berilmu tidak mempunyai adab, itu tidak akan dihargai orang. Apa contoh adab? Ketika Pak Rektornya pidato misalnya, kita tidak boleh membuka HP, kita tidak boleh mengumpi dengan teman yang lain. Itu contoh orang yang beradab, contoh orang yang menghargai orang lain sedang berbicara, siapapun itu contoh orang yang beradab. Selanjutnya, kepada ketua yayasan, pembina, pengurus, dan pengawas yayasan, kami memberikan apresiasi, penghormatan yang tinggi atas keseriusan dalam pembinaan, dalam pengelolaan universitas ini. Dan begitu juga dengan Pak Rektor beserta jajaran, Wakil Rektor 1, Geloran 3, dekan dan seterusnya, sampai ketua prodi dan dosen Sivitas Akademika. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dedikasi, atas tunjuk ajar dan waktu yang sudah diluangkan dalam membimbing mahasiswa sehingga mahasiswa selesai tepat pada waktunya. Dan kepada orang tua, tentunya kami dengan penuh penghormatan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah memberikan kasih sayang, pengorbanan, dan mendoakan para wisuda-wisudawati hari ini, sehingga alhamdulillah hari ini mereka selesai. Dan mudah-mudahan ke depan karir mereka semakin hebat dan berguna bagi bangsa dan agama. Kepada wisuda-wisudawati yang terakhir adalah jadilah pembelajar sepanjang hayat, berani menghadapi tantangan, berpegang pada nilai-nilai agama, dan jangan lupa terhadap alma mater yang sudah mendidik dan memberikan ilmu kepada saudara. Saudara masih bisa berkontribusi positif dalam kemajuan Universitas Tumai ini, meskipun dimanapun nanti saudara bekerja, baik berupa pikiran, tenaga, serta kerjasama
yang saling menguntungkan antara saudara sebagai tenaga profesional dengan Universitas Dumai yang terus akan berkembang dan maju ke depan. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai penutup saya akhiri pula dengan dua buah pantun. Ya. Burung Garuda terbangnya tinggi, menyapa wisudawan dengan penuh semangat. Para wisudawan raihlah mimpi, insya Allah menjadi orang hebat. Kain bernama si kain katun, kalau dijahit elok rupanya. Jagalah selalu sopan dan santun dimanapun nanti saudara berada. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.